Jadi di lokasi ini yang menarik adalah cerita mengenai olistolit dan olisostrom. Ternyata di belakang kita ini kan ada lempungnya. Nah, lempung itu tuh sebagai pelumas longsoran gaya berat tadi atau olisostrom tadi. Longsor itu kan harus ada pelicinnya. Nah, ini sebagai pelicinnya. Kira-kira ini genesanya gimana? Karena sepanjang yang saya lihat selama ini ya, yang saya lihat inilah ada lempung di samping, terus diintrusi tuh sama batuan beku. Nah, ini menarik, ini bukunya di atas. Apakah dia berupa seal atau bagaimana? Bukunya. Ya, baik. Ya, kita ini sudah berada di salah satu lokasi. Ini maksudnya di kawasan formasi Karangsambung. Kalau kita jalan dari arah selatan yang tadi itu ada masa gunung api Halang, ada masa laparan karbonat, ada masa gunung api OAF. Nah, di sini kita ini masanya itu masa pelongsoran gaya berat. Hal ini ditandai dari keberadaan si batu lempung yang bisa kita lihat sendiri di samping. Ini sebagai pelumasnya, sebagai pelicin gaya beratnya. Kalau kita lihat tadi di bagian kampus LIPI itu depannya ada bongkah-bongkahan atau blok gamping numulites, terus ada lagi itu ada konglomerat, itu adalah olistolitnya. Jadi dia yang tertanam di lempung Karangsambungnya, makanya itu yang dinamakan istilahnya itu olisostrom. Itu ada pelongsoran gaya berat. Nah, kalau kita lihat sendiri di sini, ini ada lempung, terus di atasnya ada batuan beku, ini adalah diabas. Jadi formasi Karangsambung si lempung ini itu diintrusi secara direct oleh si diabas. Buktinya apa? Buktinya apa? Kalau kita lihat di sekitar sini pasti ada bukti-bukti produk dari intrusi ini, yaitu berupa batu tanduk atau yang kita kenal itu sebagai hornfels. Tapi ini kenapa bisa miring kayak gini ya? Nah, jadi kalau ini sebenarnya ada dua, yang sebelah sini itu daeknya, nanti kalau yang sebelah sana itu adalah selnya. Jadi ada dua kali periode. Oh, ada seal, ada daek juga. Tadi olistolit. Kalau olisostrom tadi adalah longsoran gaya berat. Yang olistolit itu apanya? Jadi olistolit itu adalah bongkahan. Jadi olistolit itu bongkahan yang tertanam di masa dasarnya si lempung. Jadi lempung ini sebagai pelumas, sedangkan bongkahannya itu sebagai produk-produk yang tertanam itu di lempungnya itu. Jadi istilahnya itu olistolit. Makanya itu kalau kita dipetakan daerah sini itu lempung semua, tapi ada blok-blok singkapan seperti gamping numulites, terus ada konglomerat, terus ada juga di sini tuh ada jati bungkus, itu produk dari paparan karbonat. Itu tertanam di masa dasarnya si lempung ini. Terus dia campur aduk sama lempung. Itu namanya olistolit.